tamfirus syayatin, maka setan-setan itu akan pergi. Nah, dibaca malam ini misalnya, nanti malam keempat lagi nanti. Dibaca hari ini, nanti hari keempat lagi. Jadi 3 hari 3 malam itu lakukan beberapa pekan saja toh. Sebelum lanjut jangan lupa bergabung di channel ini. Itu juga di rumah toh. Setiap 3 malam, setiap 3 malam di rumah itu dibaca Al-Baqarah. Tamat. Al-Baqarah tamat. Iya, 2 juz lebih toh. Yasin sudah maghrib saya. Untuk tuh kan Nabi katakan la taj'alu buyutakum makabira. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Yang terbayang kalau cerita kuburan kayak apa kan? Pasti menakutkan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, tamfirus syayatin, maka setan-setan itu akan pergi. Nah, dibaca malam ini misalnya, nanti malam keempat lagi nanti. Dibaca hari ini, nanti hari keempat lagi. Jadi 3 hari 3 malam itu lakukan beberapa pekan saja toh. Itu untuk membentengi rumah, utamanya kalau ada orang sakit. Nah, yang kedua, setiap masuk rumah itu usahakan kaki kanan. Kedua, beri salam, kasih selesai salam, ada orang tidak ada orang. Ketika salawat kepada Nabi, bersalam, assalamualaikum. Keempat, baca surat Ikhlas supaya berkah rumah kita. Yang kelima, baca ayat kursi masuk di rumah. Nah, keluar dari rumah juga baca ayat kursi. Yang ketiga, yang keenam, baca bismillahi masya Allah la quwata. Jadi sambil masuk baca. Nah, kemudian setiap buka baju, ya, yang bisa menghalangi pandangan setan itu jin dari aurat anak cucu Adam itu, pada saat dibuka baju cuma doa bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Nah, bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Jadi dibaca itu pada saat kita buka baju. Nah, sehingga setan tidak bisa melihat kita yang dekat apalagi yang jauh. Tapi kalau kita tidak baca, maka setan itu gampang masuk di tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa atau hu. Ini gampang sih. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu. Huwa dibaca hu. Nah, kemudian di kamar mandi jangan banyak menggantung pakaian, apalagi pakaian dalam lalan jikunju ni lui. Itu kan nalagai setan. Karena kau nak beta jauhkanlah aku, lindungi dari setan laki-laki perempuan. Berarti di WC itu kamu nambah nubulikan kunju selalu lalang. Nitumpuli cerak 6 kali mau. Gampang perempuan sakit. Kenapa? Karena biasa begitu rantas saya. Makanya rumah yang bersih, rumah yang rapi, itu biasa rezekinya bagus. Tapi rumah yang acak-acakan, tidak bersih, kotor, itu biasa rezekinya 40 hari itu membelakang. Gitu toh. Jadi jaga salat toh. Berarti biasa tidak najaga salatnya. Anu susah nih balik itu balik. Nah, kuan jo setan ngaji pamantang kangkun nastas. Kaju ajin tuh. Kayu rasanya tanda nirukia kanu pemandangan nah. Jadi ada itu manusia, kata Nabi, orang apa? Masalul lasi yaskuru rabbahu wal lasi la yaskuru rabbahu kamasalahi wal mait. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan tidak mengingat Allah itu seperti orang hidup dengan orang mati. Jadi orang yang tidak menjaga agama itu sesungguhnya orang mati yang berjalan. Tidak masuk juga kategori itu toh. Salat dia Ustaz. Salat sudah, salat sunnah, jaga-jaga nih. Kemudian baca Quran setiap selesai salat. Mau kau lancar rezekinya suamimu, rezekinya keluargamu, baca surah Al-Waqiah setiap malam. Mau kau masuk surga tidak dihisab, baca Al-Mulk setiap malam. Malam bukan subuh. Kalau ada kebutuhan mendesak, ini darurat toh. Kalau darurat dirasa ini kebutuhan, sudah salat maghrib, baca surah Al-Fatihah 41 kali. Darurat mau sekali lulus, darurat mau sekali ini. Jadi setiap selesai salat, hendak Nabi mau pian orang, Sebelumnya mau pi mendaftar. Sekarang mulai
rutinkan setiap selesai salat maghrib 41 kali. Jadi cara membacanya itu, ini kalau ada hajat mendesak, hajat yang darurat. Nah, pertama itu kan 41 kali. Jadi pertama kalinya itu dibacakan isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru semuanya itu bismillah disambung dengan alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau bisa diulang ini 11 kali atau 14 kali lebih bagus lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu penghambaan kepada Allah. Nah, baru setelah itu disambung ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, keduanya langsung nih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca seperti itu sampai 41 kali. Baru makin minta. Insya Allah. Pokoknya semua juga begitu deh. Kalau sudah salat maghrib atau sebelum salat subuh atau sudah salat subuh, rutinkan setiap hari. Apapun yang Anda minta akan kabul. Kata ulama akan kabul. Bahkan kalau dia miskin dikayakan. Kalau dia butuh pekerjaan dikasih pekerjaan. Kalau dia dihinakan akan diangkat derajatnya. Dan insya Allah tidak akan diasap di kubur. Yang kedua, tidak akan dibuat takut pada saat hari-hari perahara nanti dari kemudian. Dan akan masuk surga. Itu dahsyatnya Al-Fatihah 41 kali setiap selesai salat maghrib. Jadi sudah di salat maghrib, salat sunat tetap di tempat baru baca. Atau misalnya satu kali saja toh, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Jadi sambung itu. Muttazilah disambung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang di situ 14 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi itu kan ikut maknanya. Hanya kepadamu aku menyembah. Tapi biasa kinjak kira marah-marah karena Allah Ta'ala. Naik pijamu kunrari ngeset. Jadi rugi baca ya kanak budu karena pernah naiki harga-harganya mengeluh. Berarti belum berkesan gitu ya kanak budu dalam hidupnya. Lamuran tawa yang dia pernah jadi PNS tawa. Memangnya kuasa Allah berubah pada saat kita sudah PNS? Tidak. Nah, ya kanak budu ya kanak nasta'in. Setelah baca 14 kali, apa hajatmu? Mau sembuh Allah. Semoga hamba sembuh dengan Al-Fatihah ini. Nah, sambung. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini satu kali. Bisa diulang-ulang setiap selesai salat fardu. Kalau itu 41 kali sudah salat maghrib atau sudah salat subuh atau sebelum salat subuh. Oke? Ada air botolnya.